Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Endah Triwisudaningsih dan dosen pembimbing 2 Ibu Cici Widya Prasetyandari MM. Dan yang saya hormati orang tua saya tercinta Bapak Sanidin dan Ibu Thayyibah. Dan perkenalkan, nama saya Titik Mugiati, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Harga Saham serta Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Struktur modal sendiri adalah perbandingan antara pengguna utang dan modal sendiri dalam pendanaan perusahaan. Harga saham adalah harga yang terbentuk di pasar modal akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Dan kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis causal research. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong meningkatnya aktivitas investasi di pasar modal, khususnya pada perusahaan sektor teknologi. Dan harga saham menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati karena mampu memberi keuntungan berupa capital gain dan dividen. Harga saham sendiri mencerminkan nilai perusahaan serta tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa mendatang. Namun, pada tahun 2022, sektor teknologi ini mengalami penurunan signifikan hingga sekitar 42,61%. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga saham sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal perusahaan. Selain itu, kebijakan dividen juga berperan penting karena mencerminkan keputusan manajemen dalam membagikan laba kepada pemegang sahamnya dan menahan untuk investasi. Berdasarkan teori sinyal, pembagian dividen ini dapat memberikan informasi positif kepada investor mengenai prospek perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap harga saham serta kebijakan dividen sebagai variabel intervening pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Berikut adalah gambar kinerja saham pada tahun 2022, bahwa sepanjang 2022 sektor teknologi mengalami penurunan yang signifikan, yakni setengah dari nilainya, yang mana terkoreksi adalah 42,61% dalam 1 tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan bunga dari 5,75% menjadi 6%. Yang menyebabkannya adalah biaya operasional pada perusahaan yang berbasis teknologi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen sebagai variabel intervening? Yang kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap harga saham? Dan yang keempat adalah apakah kebijakan dividen sebagai variabel intervening berpengaruh antara struktur modal dan harga saham. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui struktur modal berpengaruh kepada kebijakan dividen sebagai variabel intervening pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan dividen berpengaruh kepada harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui
struktur modal berpengaruh kepada harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kebijakan dividen sebagai variabel intervening dapat memengaruhi antara struktur modal dan harga saham. Untuk kajian teori, objek penelitian yang pertama adalah struktur modal. Struktur modal adalah kombinasi pendanaan perusahaan yang berawal dari modal sendiri atau disebut dengan ekuitas, atau modal asing atau disebut dengan utang. Penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban untuk membayar bunga, sehingga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Sedangkan modal sendiri relatif lebih aman, karena tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio atau disebut dengan DER, yaitu perbandingan antara total hutang dan total ekuitas. Nilai DER yang tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar karena perusahaan lebih menggunakan utang. Sebaliknya, DER yang rendah menunjukkan struktur pendanaan yang lebih stabil. Selanjutnya adalah harga saham. Harga saham adalah nilai perusahaan yang terbentuk dari mekanisme penawaran dan permintaan dalam pasar modal. Harga saham juga mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Jika harga saham meningkat, hal tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor pada perusahaan. Dan sebaliknya, penurunan harga saham dapat mencerminkan menurunnya kinerja atau meningkatkannya resiko perusahaan. Oleh karena itu, harga saham menjadi indikator penting dalam menilai nilai perusahaan. Objek penelitian yang ketiga adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan dalam menentukan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk pembiayaan di masa mendatang. Kebijakan ini mencerminkan strategi manajemen menjadi keseimbangan antara kepentingan investasi dan kebutuhan pendanaan perusahaan. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur menggunakan Dividend Payout Ratio atau disebut dengan DPR, yaitu rasio yang menunjukkan persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi nilai dividen, maka semakin besar laba yang dibagikan kepada investor. Sebaliknya, jika DPR yang merendah menunjukkan perusahaan yang lebih banyak menahan laba untuk mengembangkan usaha. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen berperan sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara struktur modal dan harga saham. Yang terakhir adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau B adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana pedagang efek di Indonesia. B menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli harga saham secara teratur, wajar, dan efisien. Dalam penelitian ini, Bursa Efek Indonesia menjadi sumber data karena perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Data yang digunakan adalah berupa laporan keuangan dan informasi harga saham yang dipublikasi secara resmi. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Berikut adalah gambar kerangka berpikir pada penelitian ini, yang mana yang pertama, struktur modal atau X yang disebut dengan variabel independen yang menggambarkan proporsi penggunaan utang dan modal sendiri dalam pendanaan perusahaan. Yang kedua, harga saham atau Y disebut dengan variabel dependen menunjukkan nilai pasar saham perusahaan yang berbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Yang ketiga, kebijakan dividen atau Z disebut variabel intervening yang mana mencerminkan keputusan perusahaan dalam pembagian laba kepada pemegang saham atau menahannya untuk investasi di masa mendatang. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, pengaruh struktur modal terhadap kebijakan dividen, yang mana diduga struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dua, pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham yang diduga
Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Ketiga adalah pengaruh struktur modal terhadap harga saham. Yang diduga, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang keempat, pengaruh kebijakan dividen sebagai variabel intervening antara struktur modal dan harga saham. Diduga bahwa kebijakan dividen tidak berperan sebagai variabel intervening antara struktur modal dan harga saham. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk poin yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap harga saham serta kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur atau PET analisis pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Poin yang kedua adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 956 perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Sedangkan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan kriteria tertentu seperti laporan keuangan yang lengkap, data variabel yang tersedia, membagikan dividen secara konsisten, serta tidak mengalami delisting selama periode tersebut. Sehingga penelitian ini menemukan hanya 4 perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah teknis dan instrumen pengumpulan data. Teknis pengumpulan data ini menggunakan data sekunder melalui metode dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan data harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Sedangkan untuk instrumen penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data sekunder dengan menghimpun data terkait struktur modal, harga saham, dan kebijakan dividen yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan teknologi serta data pendapatan saham di pasar modal. Yang terakhir adalah teknis analisis data. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis jalur atau PET analisis, yang mana di sini untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel, yang mana struktur modal diukur menggunakan debt to equity atau disebut dengan DER sebagai variabel independen atau variabel X, dan kebijakan dividen diukur sebagai dividen payout ratio atau disebut dengan DPR, yang mana sebagai variabel intervening, dan harga saham sebagai variabel dependen atau variabel Y. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T atau parsial dengan tingkat signifikan 5% untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel. Dan teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yang pertama kan ada debt to equity atau disebut dengan DER, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut. DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Yang kedua ada harga saham, yang mana harga saham merupakan nilai dalam mata uang rupiah yang berbentuk dari interaksi antara penawaran jual dan permintaan beli saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk rumus dividen payout ratio atau disebut dengan DPR adalah sebagai berikut. DPR sama dengan total dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Dan yang keempat di sini ada timing. Timing merupakan prosedur penyederhanaan model dalam analisis jalur dengan menghilangkan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Setelah melakukan uji hipotesis, variabel tidak signifikan maka dikeluarkan dari model tersebut. Kemudian dilakukan penghitungan ulang konvensional jalur hingga diperoleh model yang lebih sederhana dan sesuai dengan data yang sesuai penelitian. Baik, mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.